Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi Terima kasih dalil Bapak. Al-Quran dan Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di program live interaktif keimanan, doa dan zikir bersama guru kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan pengikut yang setia dengan baik hingga hari kiamat kelak nanti. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio rahimakumullah, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga direlay oleh radio anggota RTVC, di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, juga Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, lantas Radio Mas FM Solo. Dan bagi pemirsa yang ingin berpartisipasi, yang ingin bertanya langsung, bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan sebelum kita jawab pertanyaan, telah masuk di meja redaksi Fatwa TV. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada kesempatan ini pemateri kita Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan hafizahullah taala. Belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Bikhair, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Hayakumullah Ustaz. Jazakumullah khairan atas waktunya di kesempatan ini telah hadir bersama kita di studio ini. Barakallahu Baik Ustaz, seperti biasa mungkin sebagai pembuka kita minta berupa kalimat atau nasihat Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita ahlul iman untuk senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala dalam setiap kondisi dan keadaan, dan merintahkan kita untuk selalu istiqamah di atas ketakwaan sehingga kita akhiri kehidupan ini dengan istiqamah di atas Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ketakwaan yang sesungguhnya, dan janganlah kalian meninggal ke dalam keadaan Islam. Ini perintah untuk selalu istiqamah di atas keislaman, di atas kebaikan. Artinya, peliharalah nikmat Islam dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, dan terus berada di atas nikmat tersebut sampai kalian mendatangi atau sampai ajal mendatangi kalian sehingga kalian meninggal dalam keadaan Islam. Dan ini selaras dengan apa yang selalu kita ucapkan dalam salat kita, dalam doa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Liku-liku kehidupan yang singkat, tapi berbagai rintangan dan problematika dan dilema dalam hidup ini, seringkali hal itu menjadi ranjau kehidupan. Bila seorang tidak mendapatkan hidayah dan pertolongan dari Allah, maka dia akan terjerumus ke dalam berbagai kesesatan sehingga membinasakan dia dan melenceng dari jalan kebaikan. Maka hendaklah senantiasa memohon kepada Allah keteguhan hati, ketetapan iman, dan juga kecintaan kepada amal kebajikan. Yang demikian itu merupakan sebab utama keistiqamahan seorang hamba. Mudah-mudahan ini menjadi tadzkir, peringatan bagi kita semua, dan semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Allahumma amin.
Demikian Allah a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas barakallah. nasihat di pembukaan ini, semoga bermanfaat. Dan sudah ada telepon yang masuk Ustaz. Masya Kita sebagai Allah. pertanyaan pertama pada kesempatan ini kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Bersama Pak Kasnot. Ya. di Cilacap. Silakan Bapak Kasno. Ya, saya mau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, masalah ciri-ciri orang munafik itu yang seperti apa? Ya Bapak. Ciri-ciri orang munafik seperti apa? Ya. Terus, kalau orang munafik itu apa risikonya apa? Cukup Bapak Kasno pertanyaannya? Ya, ada satu lagi, Satu lagi Ustaz. yaitu masalah masalah apa ya, orang yang bertobat untuk kesalahan yang lalu yang sudah lalu, contohnya ya banyak salahnya lah, itu bagaimana cara bertobatnya? Cara bertobat ya. Cukup Bapak Kasno, ya bisa ditangkap insyaallah. Ya, terima kasih Pak Kasno di Jawa Tengah. Silakan Ustaz. Taib. Terima kasih barakallahu fiik atas pertanyaannya. Semoga Bapak dalam keadaan ya dalam lindungan Allah tabaraka wa taala, dan begitu juga para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada. Jadi ciri orang-orang munafikin ya nifaq, kemunafikan itu ada dua tentunya. Nifaq al-amali dan nifaq al-i'tiqadi. Kemunafikan dalam bentuk ya i'tiqad, keyakinan yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ini jelas kekufuran. Ya. Adapun nifaq al-amali, yaitu seorang yang sebagian dalam hadis sebutkan Nabi SAW ada 4 perkara, apabila keempat perkara tersebut ada pada diri seorang, maka dia adalah seorang munafik yang sejati, yaitu apabila idza haddatsa kadzab, apabila bicara dusta, ya, idza ahada ghadar, ya, idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dipungkiri janjinya, ya. Kemudian wa idza tumina khan, apabila diberi amanah dia tidak menunaikan amanah, mengkhianati amanat. Wa idza khasama fajar, bila terjadi ya mungkin cekcok atau ya perselisihan antara dengan saudara yang lain, maka dia berbuat kefajiran, artinya dia berbuat kefasikan, melampaui batas, ya. Ini adalah pertanda kemunafikan. Nah, oleh karena itu kita selalu berusaha untuk menyelamatkan diri dari sifat-sifat kemunafikan tersebut. Adapun ya ancaman bagi orang-orang munafikin, ya tidak diragukan bahwa jika nifaq al-i'tiqadi, nifaq dalam bentuk keyakinan tadi, ini jelas dia kufur, sehingga tempat orang-orang munafikin itu fid darkil asfali minan nar. Ya, innal munafiqina darkil asfali minan nar. Mereka itu berada di kerak-keraknya api neraka. Adapun nifaq ya amali tadi, maka jelas ini akan membawa kepada kejelekan, akan berkurang keimanannya. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Dia akan dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai contoh dalam hadis sebutkan ya masalah dusta. Nabi SAW mengatakan ya iyyakum wal kadhib. Ya iyyakum wal kadhib. Kenapa demikian? Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Wa innal fujura tahdi ila an-nar. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzib hatta yuktab indallahi kadzaban. Kata Nabi SAW, tinggalkan perbuatan dusta. Karena dusta itu membawa kepada ya kejelekan, dan kejelekan menjerumuskan ke neraka. Ya, senantiasa seorang berbuat dusta, berkata dusta, maka dia akan dicap oleh Allah menjadi orang pendusta. Nah, kemudian orang yang khianat, nah, itu jelaskan berkurang keimanannya. La imana liman la amanatalah.
Tidak ada keimanan bagi seseorang yang tidak menunaikan amanah. Maksudnya dia memiliki keimanan yang hanya atau berkurang keimanannya. Nah, berkurang keimanannya. Begitu juga hal-hal yang lain, ya, berbuat kefasikan. Karena seorang muslim tadi, al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu orang yang selamat, muslim yang lain dari perkataan dan perbuatannya. Nah, bagaimana bila terjadi mungkin clash antara dia dengan saudaranya muslim, lalu dia buat kejelekan, ya, melampaui batas, menzoliminya. Ini pertanda orang-orang munafikin. Termasuk pertanda munafikin mereka yang melalaikan solat, ya, melalaikan solat. Ini pertanda kemunafikan. Makanya wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka, ya, berdiri untuk melakukan solat atau melaksanakan solat, maka mereka melaksanakan dengan keadaan malas. Nah, semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat-sifat kemunafikan tersebut. Kemudian seorang yang bertaubat. Nah, atau bagaimana cara bertaubat? Ya, bertaubat caranya yang pertama adalah meninggalkan perbuatan dosa, kemudian menyesali apa yang telah pernah dilakukan, kemudian bertekad untuk tidak kembali lagi, kemudian ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan masih di waktu yang diperbolehkan atau diterima taubat tersebut. Ya, adapun bila roh telah sampai ke kerongkongan seseorang, ya, ajal telah menghampirinya waktu sakaratul maut, atau dia telah melihat tanda-tanda kematian, bahwa itu ingin bertaubat, atau mungkin setelah datang atau menghampiri hari terjadi kiamat, ya, telah terbit matahari di belahan barat, baru ingin bertaubat, maka yang seperti itu tentu tidak bermanfaat. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Biasa kita kembali mengajak pemirsa yang ingin berpartisipasi bertanya langsung bisa menghubungi nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, kita bacakan soal berikutnya, Ustaz. Nah, baik, silakan. dari saudara Ahmad Rifai di Cikampek. Ustaz, bolehkah berzikir dengan zikirnya kaum Syiah karena zikirnya indah-indah? Ya, pertanyaan, bolehkah berzikir dengan zikirnya kaum Syiah? Ya, tidak diragukan kalau zikir itu ibadah. Ya, zikir adalah ibadah, dan ibadah adalah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang menjadi landasan dalam berzikir. Adapun berzikir dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau dengan zikir hal-hal yang diada-adakan, zikir-zikir yang bid'ah atau yang disenandungkan, ya, yang lebih diutamakan yaitu senandungnya daripada memahami maknanya, terutama lagi zikir orang Syiah. Mereka bukan berzikir, itu nyanyian. Mereka menyanyi, ya. Nanti berpura-pura mereka menangis, meratap. Itu semua air mata buaya, bukan, ya. Jadi apalagi mereka yang telah menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam berzikir, ya, yang diutamakan adalah kekhusyukan. Itu yang harus diperhatikan, bukan suara merdunya. Makanya zikir itu yang sunnah bukan disenandungkan, ya. Apa dengan suara, ya, terkadang seorang, ya, berpura-pura, ya, dalam berzikir, atau berpura-pura menangis biar orang lain ikut menangis, ya. Zikir itu adalah dengan, ya, suara yang mengandung makna, ya, kerendahan hati dan jiwa seorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertadarru', ya, bukan disenandungkan. Berbeda dengan baca Al-Qur'an. Ini, ya, satu hal yang perlu dipahami. Perbedaan Al-Quran dengan baca zikir yang lain. Quran, na'am, bagaimana kita memperbaiki suara, ya. Dianjurkan kita bagaimana yurattil Quran tartila, ya. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran, katanya. Bukanlah dia golongan kami kalau dia tidak memperbaiki suara dalam pembacaan Al-Quran. Adapun zikir, ini tempat tadarru', memohon, bukan menyanyi, bukan disenikan. Sekarang ini fenomena yang muncul semua disenikan. Istighfar nyanyikan, Allahu Akbar nyanyikan, la ilaha nyanyikan, ya, semua itu.
ya salam dinyanyikan, semua dinyanyikan sekarang zikir-zikir itu, ya. Salat-salat ya tidak mungkin dikasidahkan kan begitu. Bukan seperti itu tuntunan Nabi SAW. Maka jelas tidak dibenarkan. Dan orang-orang Syiah itu bukan berzikir. Mereka membaca bacaan-bacaan yang diada-adakan mereka, dan seringkali terdapat dalam bacaan-bacaan tersebut yaitu memuja, kultus ya, para imam-imam yang mereka kultuskan, menyebut dan bertawasul, dan terkadang terkandung di dalamnya makna-makna kesyirikan, mohon kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan imam-imam mereka yang mereka kultuskan. Dia jelas tidak dibenarkan karena mereka telah menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz, jawabannya demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada telepon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Bersama siapa di mana? Sama Angga di Sumsel. Ya, silakan Bapak. Silakan pertanyaannya Bapak. Saya mau nanya nih, gimana sih caranya tobat dengan cara yang abdol gitu, yang sah gitu. Taubat yang afdol. Nah. Ya. Ya, itu aja. Cukup Bapak? Iya, cukup. Iya, terima kasih Bapak Angga di Sumatera Selatan. Ya, silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada saudara Pak Angga ya, Sumatera Selatan. Seperti yang ditanyakan Pak siapa tadi, Pak Kasno ya, yang pertama tadi bagaimana bertaubat. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ya bertaubat taubatan nasuh. Ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang beriman, bertaubatlah kepada taubatan nasuha. Para ulama menjelaskan bahwa taubatan nasuh itulah taubat yang paling utama. Adalah pertama taubat, yaitu tentunya meninggalkan perbuatan dosa, menyesalinya, bertekad tidak kembali lagi melakukan, kemudian tulus dari hati seseorang, kemudian setelah itu dia memperbanyak melakukan amal kebajikan dan ketaatan, karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Jadi ada perubahan dan selalu istiqamah di atas kebaikan tadi. Nah, jadi dan ya sebelum datang ajal, dan dalam kondisi seseorang ya diberi kenikmatan oleh Allah tabaraka wa taala, ya maka tatkala itu dia manfaatkan waktu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang ajal, sebelum datang sakit, sebelum datang masa tua, sebelum datang ya kemiskinan dan seterusnya, maka dia manfaatkan untuk ketaatan dan selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nah, itulah waktu yang paling utama atau cara yang paling utama untuk bertobat. Demikian Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan semua pemirsa Fatwa TV yang menyaksikan acara ini. Baik Ustaz, kita bacakan kembali yang telah masuk di media sosial Fatwa TV. Ada dari saudara Abdul Ghaffar di Jawa Tengah Ustaz. Ustaz, setelah selesai sholat sebenarnya kita langsung baca istighfar atau hamdalah, karena guru ngaji kami di desa mengajarkan membaca hamdalah dulu sebagai bentuk syukur kita bisa beribadah, dan kita harusnya bersyukur bisa beribadah. Ini yang kadang bikin saya bingung. Satu sisi benar juga bahwa kita harus bersyukur karena masing-masing diberi kesempatan untuk beribadah. Mana yang benar Ustaz? Baik, terima kasih kepada saudara Abdul Ghaffar atau Pak Abdul Ghaffar, barakallahu fiik. Perlu dipahami bahwa beribadah itu ya bukan dengan perasaan. Ya. Naam, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa mendirikan salat. Sehingga sahabat mengatakan laulallah, wallahi laulallah. Naam, ma sallaina wala tasaddaqna wala sumna. Kalau bukan karena Allah, kita tidak bisa salat, tidak bisa berzakat, tidak bisa bersedekah, tidak bisa puasa. Naam, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita syukuri. Maka kita salat. Kita lakukan ketaatan, melakukan ubudiyah, bentuk kesyukuran. Akan tapi dalam ucapan, ya selesai salat, selesai salam, ya maka ini mahalul ittiba, tempat kita ya bagaimana meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan perasaan kita. Nah, bukan dengan perasaan kita.
Makanya Nabi SAW begitu selesai solat, pertama yang beliau ucapkan yaitu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada dalam sebagai riwayat disebutkan bahwa mereka mengetahui berakhirnya solat Nabi itu dengan mendengar takbir beliau, sebagaimana dijelaskan Ibnu Umar. Nah, ini menjadi alasan sebagian ulama bahwa setelah salam dia mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Tapi masa alhamdulillah tidak terdapat riwayat seperti itu. Maka dalam hal ini sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti tuntunan Nabi SAW. Maka begitu kita mengucapkan Assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, kemudian kita memulai membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Baru setelah itu mengucapkan antas salam wa minkas salam, sebagaimana zikir yang telah kita maklumi bersama. Jadi mengucapkan istighfar bukan alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, demikian Allah. Jadi alhamdulillah ini baik saja, namun tidak ada dalilnya gitu saja. Ya. Yang baik belum tentu itu sesuai dengan sunnah. Baca alhamdulillah baik. Baca la ilallah baik. Ya kan begitu. Baca astagfirullah baik. Tapi kalau tidak tepat pada waktunya dan tempatnya, itu tidak jadi baik. Termasuk mengada-ngada. Ya, termasuk mengada-ngada. Seperti ada yang beristighfar selesai sholat itu, dia beristighfar 33 kali juga. Rutin dia lakukan seperti itu. Atau mengucapkan dia bertahlil, 33 kali juga. Di dalam tuntunan Nabi tidak didapatkan seperti itu. Yang ada 33 kali tadi adalah subhanallah. Kemudian alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin mengikuti Nabi SAW, ikuti yang seperti itu. Nama ada mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha wahdahu, la syarika la, lahul mulku, walhamdu ala kulli syai'in qadir. Itu diucapkan waktu salat maghrib dan subuh, itu 10 kali. Nah, diucapkan. Dan diseturkan termaktub atau terkandung juga ucapan tahlil. Kemudian setelah itu, setelah baca takbir, kita juga la ilaha wahdahu, la syarika la, lahul ala kulli syai'in qadir. Nah, adapun dibaca seperti subhanallah, alhamdulillah wa akbar, 33 kali juga, kemudian astagfirullah 3 kali juga, disertai dengan cara-cara yang mengangkat suara, kemudian cara dikomando, itu semuanya menyelisih tuntunan Nabi SAW. Bukan bacaannya, la ilallah bagus, afdalul kalimat, afdalul dzikir, astagfirullah juga. Tapi waktunya dan tempatnya dan cara pelaksanaan tidak sesuai, maka itu juga tidak dinamakan mengikuti tuntunan Nabi. Nah, demikian Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Baik, sudah ada telepon yang menunggu saat kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Dengan Abu Hanif di Kalimantan. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana mau nanya ini Pak Ustaz. Ya, silakan Bapak. Itu kan saya pernah dengar berbanyaklah doa ketika sujud. Yang pengen Ana tanyakan, apakah kita boleh berdoa dalam bahasa Indonesia ketika sujud? Cukup Bapak. Cukup pertanyaannya? Cukup Pak. Ya, baik. Terima kasih Abu Hanif di Kalimantan. Silakan Ustaz. Nah, terima kasih barakallahu fiik atas pertanyaannya. Intinya bolehkah berdoa di waktu sujud dengan selain bahasa Arab? Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, Tapi mereka semua sepakat tentunya bahwa yang dibaca di waktu sujud, bentakan yang wajib dibaca yaitu subhana rabbiyal a'la. 1 kali wajib, yang selebihnya itu hal yang disunnahkan. Nah, selain dari zikir tersebut, apakah boleh dengan zikir yang lain? Juga tidak diragukan, diperbolehkan. Yaitu seperti membaca ya muqallibal qulub tsabbit qabila dinik. Dan doa-doa yang lain yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengatakan wa idza kana fi sujud fa aktsiru minad du'a, seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan selain dari itu, bolehkah kita menambah dengan bahasa Indonesia? Dalam hal ini ada yang mengatakan tidak boleh, karena ini salat, jelas bacaan dan zikirnya. Dia mengatakan diperbolehkan, tapi dalam hal ini sebagian ulama
ya merinci lagi, yaitu bila seorang tidak mampu, tapi bacaan-bacaan yang wajib tadi bisa dia baca, ya. Tapi selainnya mungkin belum mampu membacanya. Maka dalam kondisi seperti ini, ya ada keringanan dan diperbolehkan. Tapi kalau seorang sama sekali ya sudah mampu berbahasa, membaca doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian dia menghafalnya dan mengetahui doa-doa tersebut, maka itu yang harus dibaca, ya, tidak membaca dengan bahasa selain bahasa Arab tadi. Jadi dalam hal ini tidak bisa dibuka seluasnya begitu, ya boleh secara mutlak tidak, tapi melihat kondisi seseorang. Jika dia seorang yang mungkin awam atau mungkin baru memeluk Islam, belum banyak menghafal doa-doa yang diajarkan, tapi yang wajib-wajib dah dia bisa mampu melakukan, maka insya Allah dalam hal seperti ini diperbolehkan. Tapi bagi mereka yang sudah membaca doa-doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dalam hal ini lebih utama tentunya dia membaca atau berdoa dengan bahasa Arab tadi. Terlebih lagi doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Allahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita bacakan soal berikutnya, Ustaz, dari Bapak Barus di Provinsi Riau, Ustaz. Nah. Ustaz, apakah ada doa tambahan setelah selesai mendengar azan maghrib, Ustaz? Taib, syukron ya kepada Pak Barus ya. Apakah ada tambahan doa atau zikir selesai azan maghrib ya secara khusus ya? Ustaz. Ya. Sebagaimana kita maklumi, ya, doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah azan jelas ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Itu doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada tambahan-tambahan lain. Ya, tidak ada tambahan-tambahan lain salat maghrib atau yang lainnya. Nah, ya ada dalam riwayat disebutkan bahwa selesai ya azan tersebut, yaitu seorang bersalat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian baca doa tadi. Nah, adapun yang lain ya secara khusus tidak ada. Ya, sama hukumnya. Waktu mendengar azan tadi, di waktu mendengar azan kita mengucapkan kalimat yang dibaca oleh muazin tadi. Kemudian setelah itu seorang berdoa mohon wasilah untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu sebagaimana yang diajarkan dan yang doa yang kita ucapkan tadi. Jadi tidak ada tambahan khusus. Bila tidak ada dalam suatu ibadah dan bacaan ya ucapan atau doa-doa yang spesial, maka jangan ditambah-tambah. Tatkala menambah berarti telah berbuat bid'ah. Karena seandainya ada tambahan khusus, Rasul yang lebih dahulu akan menambah. Nah, maka di dalam beribadah, dalam ya hal secara mutlak atau dalam hal-hal yang spesial itu mengikuti syariat. Enggak boleh menambah mengkhususkan suatu amalan yang tidak khususkan Nabi SAW. Nah, jadi bila dalilnya umum jangan dikhususkan dengan cara-cara yang tertentu yang tidak ada tuntunannya. Bila khusus berarti tidak boleh didengarkan juga diumumkan karena itu khusus dalam seperti itu. Nah, ini harus diperhatikan dalam beribadah karena mengkhususkan suatu ibadah, waktu, tempat dan tata caranya itu hanya hak syariat. Tak seorang pun diperkenankan mengkhususkannya. Nah, demikian Allah. Ustaz, jazakumullah khairan dan terima kasih atas penjelasan dan jawabannya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penelpon berikutnya saat kita kembali sapa. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Bersama siapa di mana? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama siapa di mana? Anak Pak Waluyo Pak di Tangsel. Ya, silakan Bapak. Ada dua pertanyaan Ustaz ya. Pertama, di masjid anak kan kadang masjid umum terus subuh itu kadang pakai kunut. Apa kita harus mengangkat kunut, apa mengaminkan atau tangannya mengangkat tangan atau enggak? Keduanya, bagaimana bagi yang wafat keadaan junub, sebenarnya kita sudah bersagama terus meninggal, gimana kan itu? Apa berdosa atau enggak gitu?
Ya, baik. Cukup Bapak ya, bisa dipahami insyaallah. Ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz. Ya. Terima kasih kepada Pak Waluyo ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi masalah qunut subuh ya. Ini tentunya permasalahan yang klasik ya, permasalahan yang diperselisihkan oleh para fuqaha ya. Jadi ada yang mengatakan itu berkunut, itu mazhab Syafi'i, yaitu rutin berkunut, dan sementara mazhab yang lain jumhur mengatakan ya tidak rutin kecuali mungkin kunut nazilah. Jadi tidak perlu diperuncing perdebatan dalam masalah ini. Jadi intinya seorang yang mungkin dia meyakini bahwa amalan tersebut, yaitu dia meyakini hadisnya itu hasan atau mungkin sahih, maka dia beramal sesuai apa yang diyakini. Tapi bagi mereka yang lain yang tidak meyakini kesahihan hadis tersebut, tapi qunut itu ada, tapi di waktu nazilah ya, bila ada paceklik atau mungkin kaum muslimin sedang menghadapi ancaman atau serangan musuh dan yang lainnya, maka qunut nazilah, maka tidak ada masalah. Itu perbedaan ya di kalangan para ulama. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana kalau seorang sholat di belakang imam yang berkunut dan dia tidak meyakini ya kunut tersebut disyariatkan. Nah, apakah dalam kondisi seperti ini dia mengikuti imam karena imam dijadikan sebagai panduan, innama ju'ilal imam liyutamma bihi ya, imam itu jadikan untuk diikuti. Tak dia berkunut ya ikut kunut. Begitu ya pemahamannya. Atau dia mengatakan ya, atau memiliki pemahaman bahwa ini tidak disyariatkan, saya tidak meyakini itu disyariatkan. Maka ulama ada mengatakan jika hal demikian tidak perlu mengangkat tangan dan mengaminkan, karena seorang tadi tidak meyakini itu disyariatkan. Nah, tapi kalau dia meyakini sesuatu yang disyariatkan, maka dia mengikuti imam tadi. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, Yang kedua Ustaz, wafat dalam keadaan junub Ustaz. nah, ya. Seorang wafat dalam keadaan junub ya tidak berdosa dia, tapi dia tetap dimandikan. Nah, dari hadas besar tadi. Nah, sebagaimana yang tatkala waktu dia hidup ya, dia mandi junub bersuci, maka dia begitu wafat dimandikan juga sebagaimana ya mandi besar tadi. Nah, jadi karena masalah wafat ya kondisi dalam keadaan junub ya, kecuali kalau dia berbuat maksiat ya, berzina kemudian mati. Ya, dia jelas su'ul khatimah. Adapun bila dia menggauli istri yang sah, mungkin ya ajal datang, kemudian yang kelelahan mungkin, atau mungkin capek dan seterusnya, atau mungkin ada sebab lain, mungkin dia sakit, kemudian dia meninggal. Ya, belum sempat mungkin ya mandi. Maka dia tidak berdosa. Nah, tidak berdosa. Nah, maka dia tetap jenazahnya ya dimandikan ya. Kemudian dalam keadaan mandi junub sebagaimana kalau seandainya dia dalam keadaan hidup seperti itu, maka dia tidak berdosa bila yang itu dilakukan adalah perbuatan yang halal. Adapun dalam keadaan zina atau mungkin buat maksiat yang lain, maka itulah dia berdosa perbuatan zina tersebut. Nah, itu pertanda su'ul khatimah. Nah, wal iyazu billah. Nah, Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penumpang berikutnya yang menunggu, kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Bersama Ibu Ida Ustaz dari Palembang. Iya, silakan Ibu Ida. Iya, mau bertanya Ustaz. nah. Sama Ibu Ida Ustaz dari Ya. Palembang. Silakan, saya mendengar Bu ya, silakan Bu. Nah, ini Pak Ustaz, saya mau bertanya. Suami saya meninggal suami saya meninggal malam Jumat, Pak Ustaz. Iya. Nah, jadi saya setiap Jumatnya, siang Jumat saya ke makam terus Ustaz. Setiap Jumat saya ke makam, berdoa terus di sana Pak Ustaz. Sudah satu kali lagi Ustaz. Jadi pertanyaannya apa Bu? Pertanyaannya, apakah boleh setiap Jumat itu saya ke makam? Taib. Iya, cukup Ibu. Satu kali lagi Ustaz. Ya. Iya, silakan Ibu. Apakah boleh kalau sholat sunnah sama puasa sunnah pahalanya untuk suami saya yang meninggal Ustaz? Okay.
Ya, bisa ditangkap misalnya Ibu. Ya. 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 Terima kasih Ibu Ida di Palembang. Silakan Ustaz. Baik. Barakallahu fiik ya Bu Ida ya di Palembang. Jadi semoga Allah merahmati suami ibu yang meninggal dan juga ya kaum muslimin yang telah mendahului kita, dan semoga Allah senantiasa ya memberikan rahmat kepada kita semua. Jadi beliau ziarah ke makam ya suaminya setiap hari Jumat. Ya. Apakah diperbolehkan? Karena ya suaminya meninggal di malam Jumat ya. Ya mudah-mudahan itu pertanda husnul khatimah. Ya. Karena dalam sebagian hadis sebutkan ya yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Taib. Apakah diperbolehkan setiap Jumat mendatangi ya berkunjung atau berziarah ke makamnya kemudian mungkin berdoa di sana? Pertama, tidak terlepas dari perbedaan para ulama hukum wanita menziarahi kubur. Ini ada perbedaan di kalangan para ulama, baik itu suaminya atau yang lain. Ya, ada yang mengatakan tidak diperbolehkan, ada yang mengatakan diperbolehkan. Yang mengatakan tidak diperbolehkan karena dalam hadis sebutkan la'anallahu zawaratil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Allah melaknat zawaratil wanita yang menziarahi kubur. Ya. Dan yang menjadikan kuburan sebagai masjid, tempat ibadah, dan juga ya memasang lampu-lampu ya penerangan di sana, suruj. Itu mendapatkan laknat. Berarti pertanda itu dosa besar. Baik. Dalam hadis lain disebutkan mengatakan diperbolehkan karena Rasul mengatakan kuntu nahitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Ya. Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, akan tapi sekarang ziarahilah karena itu mengingatkan kepada kematian, ya pada akhirat. Nah, dalam hal ini ya mencakup siapa saja ya, wanita, ya lelaki dan wanita. Nah, jadi dalam hal ini terdapat perbedaan. Tapi wallahu a'lam, yang pendapat yang lebih saya pilih dalam hal ini, saya lebih condong pada pendapat yang tidak membolehkan. Kenapa demikian? Karena tujuan ziarah kubur tadi itu mungkin mendoakan, dan mendoakan. Sementara mendoakan yang telah meninggal itu di mana saja, tidak mesti datang ke kuburannya. Tidak mesti datang ke kuburannya. Nah, dan mengingat juga kematian, ya dengan banyak mengingat Allah, mengingat akhirat dan juga ajal. Nah, itu jelas orang akan mengingatkan kepada kematian. Kemudian bagaimana dia memperhatikan setiap hari dan mendengar ya kematian dan berita tentang berbagai ya, tentang musibah yang menimpa kematian, yang maka itu semua terrealisasi. Tapi bila dia menziarahi kubur, maka ini mendapat peluang untuk dia melakukan sesuatu yang akan menjerumuskan dirinya untuk bisa mendapat laknat tadi. Maka lebih baik dia tidak menziarahinya, karena kalaupun berdoa tidak mesti di kuburan tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang sisi yang kedua, para ulama menyebutkan bila mengkhususkan waktu-waktu tertentu di hari-hari tertentu, nah di bulan-bulan tertentu dia menziarahi makom siapa saja, maka ini termasuk menjadikan kuburan itu sebagai idan, ya, yaitu berhala yang dikunjungi, gitu, idan. Karena itu dilarang mengkhususkan, berkunjung mengkhususkan. Karena waktu ziarah tidak mengkhususkan, ya, tidak ada kekhususan waktunya, kapan saja. Nah, kenapa dikhususkan? Nah, ini tidak dibenarkan dengan cara seperti itu. Jadi tidak perlu ibu khususkan, tapi berdoalah untuk suami ibu, ya, kalau merahmatinya, melapangkan kuburannya, mengangkat derajatnya, menjadikan kuburan sebagai ya taman dari taman-taman surga. Ini yang pertama. Nah, ya. Kemudian tadi yang kedua, salat sunnah, puasa sunnah untuk suami yang meninggal. Ya. Tentang masalah mengirimkan ya, pahala, mengkhususkan pahala ibadah. Apakah semua ibadah itu bisa dihadiahkan pahalanya atau tidak? Ya. Dalam hal ini masalah solat ini jelas amalan ya pribadi kita, ya amalan pribadi kita, dan itu untuk kita, ya tidak ada tuntunannya. Solat dia nanti untuk mungkin pernah saudaranya mungkin tidak pernah solat, maka sekarang dia solat untuk dia, atau pahala solatnya diberi. Ini hal-hal yang wajib bagi kita. Nah, adapun puasa itu boleh menggantikan puasa saudara, mungkin suami dulunya mungkin ya ada berapa puasa wajib mungkin tidak sempat dia lakukan, maka boleh saudaranya untuk ya mengqadha, ya
mengganti atau mewakili yang telah meninggal tadi. Nah, oleh karena itu dalam hal ini amalan-amalan yang ada contohnya diperbolehkan untuk dihadiahkan seperti berdoa tentunya, kemudian bersedekah atau menunaikan haji untuk yang meninggal, ya, atau dia berinfak untuk orang tuanya misalnya saudara, atau dia untuk menunaikan hutang mungkin orang tuanya atau saudaranya, atau membayar mungkin puasa wajib pernah ditinggalkan, maka itu tidak ada masalah. Adapun hal-hal yang lain yang tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti salat, ya salat untuk saudaranya atau untuk orang tuanya, enggak, salat adalah amalan pribadi kita, amalan pribadi kita untuk kita. Nah, jadi bukan untuk orang lain. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan penjelasannya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Dan sudah ada penelpon yang berikutnya, Ustaz, kita kembali sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama siapa di mana? Pak Rasid di Jakarta. Silakan Bapak. Nah, Silakan pertanyaan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama pertanyaannya begini Pak Ustaz. Ketika kita sholat fardu lah, terutama pada saat membaca Al-Fatihah, itu kita meyakini sebagai rukun sholat. Nah, ada Ustaz yang mengatakan kita manfaatkan untuk pada saat membaca Al-Fatihah itu seolah-olah bertawasul atau apa istilahnya meminta kesembuhan penyakit kita Pak Ustaz. Nah ini katanya apakah saat ini benar bisa dalam hatinya Pak Ustaz? Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang sedekah kotak amal dekat masjid yang biasa saya sholat kalau subuh itu diedarkan Pak Ustaz. Nah pada saat mau mengisi itu saya berniat dalam hati pahalanya untuk kedua orang tua yang sudah meninggal atau seperti istri yang sudah tidak juga meninggal. Apakah itu perlu diniatkan Pak Ustaz di dalam hati juga? Dan ini rutin misalnya walaupun jumlahnya kecil, setiap subuh saya lakukan Pak Ustaz. Terima kasih, mohon pencerahannya dari Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasid di Jakarta. Silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiik, ya, kepada Pak Rasid di Jakarta. Jadi waktu sholat, waktu membaca Al-Fatihah, ya, kita mengetahui tidak diragukan bahwa Al-Fatihah adalah rukun, ya. Barang siapa yang tidak membaca Al-Fatihah maka tidak sah sholatnya. Nah, tatkala membaca itu apakah diniatkan untuk kesembuhan penyakit kita? Mungkin ini terinspirasi dari mungkin amalan sebagian Al-Fatihah gitu ya. Karena Al-Fatihah itu ruqyah. Ya. Kita dalam saat itu bukan meruqyah, membaca solat, ya. Solat. Ruqyah beda lagi babnya. Itu di luar solat. Nah, ya sekarang kita solat membaca Al-Fatihah itu sedang berdialog dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah mengatakan qasamtu ya salata baini wa baina abdi nisfaini. Ya, fa idza qala qara wa idza qala abdi alhamdulillah qala Allah azza wa jalla hamidani abdi. Ya. Wa idza qala arrahmanir rahim athna alayya abdi. Idza qala kemudian majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa hadza baini wa baina abdi. Wa li abdi ma sa'al kemudian ihdinas siratal mustaqim hadza li abdi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita sedang berdialog. Ya. Allah mengatakan aku membagi solat, yaitu Al-Fatihah bacaan. Al-Fatihah itu dia mengatakan solat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pada dua bagian. Sebagian untuk hambaku, sebagian untukku. Tatkala hambaku mengucapkan alhamdulillah, Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Tatkala kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan athna alayya. Athna juga makna pujian juga. Alhamdu wa thana. Ya. Tatkala kita mengucapkan Malik Yaumiddin, ini pengagungan kepada Allah yang memiliki hari pembalasan. Ya. Malik Yaumiddin, majjadani, kita mengagungkan Allah. Setelah itu kita berikrar dan mohon pertolongan. Iyyaka na'bud. Inilah amalan kita untuk Allah. Iyyaka nasta'in, pertolongan untuk kita.
Setelah itu kita memohon ihdinas siratal mustaqim. Kata Allah, ini wa hadza li abdi. Itu mohon hidayah. Jadi itu kita hadirkan makna itu. Kita sedang berdialog, berdiskusi. Bukan kita meruqyah. Ya, bukan kita meruqyah penyakit kita. Jadi enggak benar kalau menghadirkan makna tadi. Tapi kalau di luar salat, na'am. Itulah ruqyah, baca Al-Fatihah. Nah, maka mentadabbur maknanya. Kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, ihdinas sirat. Kenapa ihdina? Bukan kita dalam mendapatkan hidayah. Nah, karena kita membutuhkan istiqamah atas hidayah, ditambah hidayah tadi. Ya. Qul siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa ini? Siapa yang mendapat nikmat tadi? Siapa yang dimurkai? Siapa yang sesat tadi? Mendapat nikmat orang yang beriman, ya, yang berilmu mengamalkan ilmunya. Yang sesat mereka beramal tanpa ilmu. Yang dimurkai berilmu tapi tidak diamalkan, ya kan begitu. Itu makna seperti itu dihadirkan, bukan ya untuk meruqyah. Nah, kalau yang meruqyah nanti diri, ya selesai sholat silakan, ya baca zikir, kemudian mungkin yang sakit diusap atau pegang yang sakit baca Al-Fatihah tadi, bermanfaat. Ya, nah, itu yang harus dilakukan. Jadi jangan dilakukan seperti itu. Nah, kemudian masalah kotak amal yang diedarkan mungkin ya waktu di masjid, kemudian Bapak Rashid tadi berinfak ya, dan niatkan pahalanya untuk orang, insyaallah tidak ada masalah. Itu sedekah dan sampai pahalanya. Ya, dia bersedekah dan diniatkan pahalanya untuk orang tua meninggal atau saudara, insyaallah tidak ada masalah, itu sampai pahalanya. Tapi perlu diperhatikan, di waktu khatib sedang berkhutbah, maka sebaiknya itu jangan diedarkan. Karena itu akan mengganggu, ya, mengganggu. Karena di waktu khutbah itu yang disyariatkan adalah kita mendengar, ya, khutbah dari sang khatib tadi. Bukan sibuk dengan yang lain, bukan sibuk untuk masukkan duit kecelengan tadi atau kotak infak tadi, itu jelas tidak dibenarkan. Nah, demikian Allah. Masyaallah. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sudah ada penelpon berikutnya, Ustaz. Iya, kita silakan. coba angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Rafif di Bukit Tinggi. Iya. Ya, silakan Abu Rafif. Anda mau nanya ini Ustaz tentang doa sapu jagat. Doa. Kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Terus terlepas dari api neraka, yang mau saya tanya itu Ustaz, kebaikan di dunia itu apakah mencakup tentang Allah mudahkan segala urusan kita dan hindarkan kita dari kesulitan, atau mencakup apa saja Ustaz? Terus kebaikan di akhirat itu mencakup apa saja Ustaz? Itu yang mau anda tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Rafif di Bukit Tinggi. Silakan Ustaz. Abu siapa? Abu Rafif Ustaz. Rafif, barakallahu fiik. Doa sapu jagat. Ini siapa yang namakan doa sapu jagat ya? Dia semua disapunya gitu ya. Udah apa namanya itu dijaring semua gitu ya. Nah, taib, tidak ada mungkin istilah sapu jagat jadi untuk mendapatkan semua kebaikan. Sejagat itu didapatkan semua ya. Taib, intinya tidak diragukan. Ya, dalam ayat tersebut redaksinya ya. Minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia hasanah. Hasanah itu dalam istilah Arabnya itu nakirah. Ya. Jadi tidak disebutkan hasanah kebaikannya apa? Berarti mencakup semua kebaikan. Ya. Begitu juga di akhirat hasanah, kebaikan. Jadi semua kebaikan, apapun kebaikannya, dalam urusan dunia dan akhirat, itu mencakup semuanya. Terlebih lagi urusan agama, ilmu, iman, petunjuk, ya, kemudian kesehatan, kemudian keberkahan hidup, keluarga, anak, ya, rezeki, kemudian ya, seluruh kebaikan. Nah, tentunya lebih utama kebaikan dalam urusan agama, keimanan. Nah, di akhirat seluruh kebaikan, ya. Padang mahsyar bagaimana Allah ya memudahkan hisab, memberikan timbangan, mengampuni dosa, kemudian berjalan di atas sirat dengan cepat, ya. Kemudian masuk surga, kebaikan yang paling utama. Terlebih lagi adalah melihat wajah Allah dalam surga. Kenapa dari tersebut lilladzina
dalam Al-Quran sebutkan wujuh yaumaidin nadhirah. Nah, wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari tersebut wajah berseri ceria akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Lilladzina ahsanul husna wa ziyad. Lilladzina ahsanu al husna. Orang berbuat kebaikan maka husna itu surga. Naam wa ziyadah. Ziyadah itu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sesuai dengan namanya tadi ya, doa sapu jagat yang mencakup semuanya. Enggak ada yang tersisa. Nah, enggak ada yang tersisa. Maka perbanyaklah doa ini. Perbanyak doa ini. Nah, enggak perlu membuat doa-doa macam-macam gitu ya. Terkadang memaksakan diri. Ini doa dalam Al-Quran, doa ajaran Nabi SAW singkat padat. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan sapu jagat ini enggak ada istilahnya Ustaz ya? Enggak ada sebenarnya. Allahu a'lam. Kita menampang Indonesia sapu jagat gitu ya. Jadi intinya ya mencakup semuanya gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan soal berikutnya Ustaz dari saudara Jun di Jawa Barat. Ustaz mau bertanya mengenai hadis beramal di zaman fitnah pahalanya seperti 50 kali para sahabat. Apakah itu benar? Bagaimana cara memahaminya agar tidak salah Ustaz? Ya, nah. Jadi benar apa yang ditanyakan tadi, bahwa Nabi SAW mengabarkan pada para sahabat bahwa nanti akan datang terjadi fitnah, sehingga orang yang seorang muslim yang ingin istiqomah, ingin betul-betul ya berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW itu bagaikan ya al-qabidi al-jamrah, seperti orang itu yang memegang bara api. Begitu ya. Itu beratnya. Bayangkan bara api yang mau dipegang. Seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qabidu ala jamrah. Kenapa demikian? Karena yang memusuhi, membenci, yang menghina lebih banyak. Ya. Lebih banyak dari yang memuji, dan lebih banyak dari yang mengikuti. Nah, seperti itu. Maka zaman keterasingan. Ya. Dan mayoritas penduduk bumi ini kufur. Mayoritas ya fasik. Mayoritas mengikuti hawa nafsu. Dan dia berusaha di zaman keterasingan ya ingin berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh dengan akhlak yang mulia, sementara manusia sekitarnya berlaku syirik, berbuat khurafat, bid'ah, menghidupkan tradisi nenek moyang yang hanya kemudian mengikuti hawa nafsu, mengembangkan hanya tradisi, budaya dan berbagai alasan ya. Itu yang dihadapi. Maka betul qalqabil jamrah. Kemudian yang beramal Nabi SAW ka ajri khamsina minkum. Kata para minna wala minkum, minhum wala minkum, kata Nabi SAW. Beramal seperti pahala 50 orang yang beramal dari kalian para sahabat. Ya. Nah, akan tapi apakah maksud dari hadis tersebut? Yang hidup di zaman sekarang yang berpegang teguh dengan sunnah tadi dalam keadaan fitnah itu lebih utama dari para sahabat? Tidak. Karena ada perbedaan antara kedudukan, keutamaan dengan apa? Amalan yang diperlipat gandakan. Ya. Amalan yang diperlipat gandakan bukan berarti yang beramal lebih utama dari sahabat. Kan begitu. Jadi sini amalan yang diperlipat gandakan. Bukan berarti yang beramal itu lebih utama dari para sahabat, karena kondisi dia adalah dalam keadaan fitnah dan dia istiqomah. Seperti zaman-zaman sekarang ini. Ya, berbagai pemikiran sesat yang menjerumuskan, ya, menyeret seseorang, ya, begitu. Dan para sahabat tentunya adalah manusia yang paling utama ya setelah para nabi. Sahabat manusia yang paling utama, orang yang paling utama ya setelah para nabi. Nah, jadi tentunya tidak, itu nikmat pilihan Allah. Nah, jadi begitu memahaminya. Jadi diperlibatkandakan suatu amalan bukan berarti pelakunya lebih utama dari para sahabat. Tapi karena kondisi yang dialaminya sungguh sama kondisi yang sulit sehingga Allah perlipatkandakan amalannya. Nah, demikian Allah wa'ala. Terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan masih ada penelpon berikutnya. Nah, silakan. Kita coba sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Bersama siapa di mana? Pak Ali dari Sumatera Selatan. Silakan Bapak pertanyaannya. Pak, saya ini Pak
Ya, volume televisinya dikecilkan dahulu, Bapak. Ya. Silakan pertanyaannya. Oh ya. Umur saya ini Pak sudah 50 tahun. Sebelum umur 50 tahun ini pekerjaan aku banyak yang meninggalkan, tidak sholat, tidak segala-gala lah. Jadi agak meninggalkan semua pekerjaan itu jahat. Jadi sekarang ini baru nak mulai sholat. Jadi macam mana untuk menyelesaikan dosa-dosa yang sudah itu Pak? Baik. Cukup Bapak ya, bisa dipahami insyaallah. Terima kasih Bapak Ali di Sumatera Selatan. Tafadhol. Barakallahu fiik kepada Pak Ali ya. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa membimbing Pak Ali dan memberikan taufik dan hidayah dan keistiqomahan. Alhamdulillah ya, Pak Ali masih ya diberi hidayah, dan ingat ya, kan perjalanan hidup ini bahwa tiada yang akan kekal di dunia ini, pasti semua akan berakhir dan semua akan mempertanggungjawabkan ya perbuatan dan amal Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat ya dalam hal ini kepada sebuah kisah antara seorang dengan Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Imam Fudail bin Iyad rahimahullah bertanya kepada seseorang, ya, berapa umurmu wahai saudaraku? Ya, dia menjawab 60 tahun. Subhanallah, kata Imam Fudail bin Iyad, 60 tahun kamu berjalan, hampir-hampir kamu akan sampai ke tujuan. Ya, akhir dari perjalanan hidup. Ya, arti kematian. Lalu orang tersebut mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Fudail menjawab, berkata lagi, apakah saudara mengetahui maknanya? Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bertanya lagi, apakah saudara mengetahui makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu setelah itu Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ya, inna lillahi berarti kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita kembali kepada Allah. Dan setiap yang kembali kepada Allah pasti akan ditanya oleh Allah, dan setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Maka persiapkanlah jawaban atas setiap pertanyaan yang akan diutarakan oleh Allah tabaraka wa taala. Nah, kemudian kata seorang, lalu bagaimana caranya? Ya, apa yang saya lakukan? Kata Imam Fudail bin Iyad, berbuat baiklah di sisa-sisa umurmu, maka Allah akan memaafkan dosa yang sebelumnya dan juga yang akan datang. Tapi bila seorang berbuat kejelekan di sisa-sisa umurnya, Allah akan mengazab terhadap dosa yang sebelumnya dan yang akan datang. Maka istiqomah, beramallah, bersegera, bertaubat, bergaullah dengan orang yang baik, tinggalkan kejelekan, tinggalkan orang-orang yang jelek yang selama ini mungkin ditemani, memohon hidayah kepada Allah, ya, perbanyak ibadah yang wajib, yang sunnah, mumpung Allah masih beri kesehatan, kesempatan. Nah, demikian Pak Ali, mungkin karena waktu juga sangat membatasi. Nah, demikian. Masya Allah, masalah jazakallah khair atas nasihatnya, jawaban-jawabannya pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa kita jawab. Mungkin pertanyaan masih banyak di pertemuan berikutnya insyaallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya. Pemirsa Follow TV dan pendengar radio, berakhir sudah acara kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita ambil pelajaran pada kesempatan ini, dan mohon maaf kepada pemirsa yang belum bisa kita jawab pertanyaan, semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan semua, dan terus saksikan acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Kegiatan Dewan Fatwa TV bisa diakses di website www.dewanfatwa.com. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Kewajiban kita di dalam menyikapi dalil Al-Quran dan Sunnah tentang sifat